di mana seharusnya tanggung jawab aplikator? Ini seharusnya negara memang harus memberikan intervensi untuk memberikan tanggung jawab, tidak hanya bicara sebatas hubungan kemitraan yang selama ini hubungan kemitraan itu yang selalu dimanipulatif untuk menghilangkan tanggung jawab aplikator terhadap para ojol. Jadi kita melihatnya bahwa hari ini tuntutan para ojol untuk mendapatkan tunjangan hari raya sudah sangat tepat ketika Wamenaker perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan sudah tanggung jawabnya aplikator memberikan tunjangan hari raya kepada kawan-kawan ojol yang hari ini bertahun-tahun sejak 2017 sampai hari ini tidak pernah mendapatkan hal itu. Jadi kami sangat mendukung apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan ojol, tidak hanya sekedar tunjangan hari raya, karena hari raya adalah mendekati sebentar lagi, maka itu kita juga mendesak agar diberikan kepada para ojol untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya ke depan kita berharap para ojol tidak lagi dieksploitasi hanya sebagai mereka yang punya alat kerja, mereka yang bekerja mati-matian untuk mendapatkan bagaimana uang dapur di rumah, tapi mereka mendapatkan potongan yang luar biasa. Kita tahu katanya 20%, tapi prakteknya bahkan ada yang sampai 75%. Betul nggak kawan-kawan? Ada yang istilah triple ganda, yang program goceng, yang program apa gitu ya. Pelanggan konsumen membayar 15.000, gojeknya hanya para ojeknya hanya mendapatkan 5.000. Bayangkan dari 15.000 kalau hanya diberikan kepada ojol 5.000, dipotong 10.000, 75% itu mendapatkan potongan. Betul nggak kawan-kawan? Ini adalah bentuk eksploitasi terhadap para ojol. Hentikan eksploitasi terhadap para ojol. Transportasi baik taksi, ojek, bahkan juga kurir-kurir. Hidup ojol! Hidup ojol! Kita coba yel-yel apa? Kalau saya bilang ojol Indonesia bersatu, berani, berjuang gitu ya. Ojol Indonesia satu, berani, berjuang. Ojol Indonesia. Tuntutan kawan-kawan ojek driver khususnya, menurut tanggapan kami ini masih hal yang wajar dan logis lah ya, dan rasional. Karena kan kita tidak tahu apakah para aplikator ini pernah menyampaikan keuntungannya ke kita, nggak pernah kan. Mereka hanya coba menghindar dari kewajiban-kewajiban mereka. Apalagi ke depan ini lebih apa, kita akan membangun yang namanya regulasi terkait legal standing mereka, bahwa mereka adalah sebagai pekerja, bukan lagi mitra. Itu penting sekali. Cepatnya setelah Lebaran lah, kita sedang merumuskan dan juga kita lagi mengkaji hal itu. Bang, diskusi dengan aplikator lanjut bang atau gimana bang? Ya kalau permen boleh, PP boleh atau apapun lah. Artinya harus ada legal standing mereka, posisi mereka itu harus penting untuk kawan-kawan driver. Karena gini, kita mengacu beberapa negara Eropa ya, beberapa negara Eropa bahwa melihat bahwa kawan-kawan driver ini adalah pekerja gitu loh. Dan kemudian juga kita mengacu daripada ILO, International Labour Organization, itu posisi driver juga sebagai pekerja gitu. Berarti statusnya tidak lagi mitra. Harus dong, harus, tidak bisa tidak. Bang Haji, gitu, nggak bisa tidak, harus dapat yang namanya. Kan kemarin kita coba menyampaikan tunjangan hari raya, tapi kemudian kita nego soal teknisnya seperti apa, entah itu bonus hari raya, kemudian apalagi itu selain bonus, banyak lah pokoknya bentuknya, tapi kita mau tetap harus ada hari rayanya lah. Entah itu bonus, mereka kan menghindar tunjangan karena mereka kan belum ada gajinya. Jadi menurut kita apapun namanya, tapi itu bentuknya uang. Karena itu lebih terasa di kawan-kawan driver ojek online. Karena mereka kalau seandainya anaknya, papa, ayah, aku mau beli baju dong. Karena itu penting juga persoalan psikologis. Makanya kemarin saya coba diskusi dengan para manajemen aplikator untuk manajemen ini harus memiliki jiwa patriotik lah. hasilnya apa Pak? Mereka sudah menyiapkan lah ya, soal tinggal teknis aja nih, ini tinggal final teknis seperti apa. Tapi harapan kita semoga, ini harapan kita semoga mereka bisa memberikan hal yang terbaik buat driver. Terkait apa?
THR itu sendiri, entah itu namanya bonus atau bantuan hari raya, bonus hari raya, tapi ada hari rayanya lah. Mereka kan gajinya kan kita belum tahu ya. Kamera Pak. Kita tahu kalau kita mereka digaji, berarti kita pakai namanya bukan bonus atau itu, tapi tunjangan hari raya. Kalau Pak tidak ada kenapa aja nggak mau kasih? Yang pasti iya. Artinya gini, negara ini jangan dibercandain. Negara ini hadir karena ada warga negaranya. Bukan negara ini hadir karena ada para aplikator, tidak. Negara ini hadir dari warga negaranya. Yang berjuang kan bukan aplikator adanya republik ini. Ya rakyat-rakyat ini yang berjuang. Kalau seandainya mereka tidak bisa menghargai ini, jangan juga kami bisa tidak menghargai mereka juga. Negara sifatnya memaksa. Dan nanti soal sanksi kita coba rumuskan dengan biro hukum kita ya. Kalau menurut data yang disampaikan ke kita yang sekitar 4-5 juta. Kalau yang mereka sampaikan ke kita ya, gitu. Itu dengan akun-akun yang double, ada yang akun tunggal, misalnya dia ngojek cuman di Grab, ada yang di Gojek, ada yang di Maxim. Tapi secara total ya, mereka laporkan ke kita ya 4-5 juta. Koordinasi, tadi kan sudah disebut kalau ada beberapa program yang juga merugikan gitu Bang. Ini sampai sekarang memang monitor ini gimana dalam pihak aplikator? Yang merugikan yang mana tuh? Aceh. Apa? Perlu dikit Pak. Oke. Soal itu saya coba akan diskusi lagi ya terkait itu. Karena gini, pemotongan ini kan sepihak doang yang disampaikan oleh aplikator. Kita tidak tahu reasonnya apa ya. Tapi ketika itu merugikan driver, ya nggak bisa dong. Gitu. Kita tidak mau mereka semau-maunya aja bikin aturan tanpa kita sebagai negara mengetahui. Karena setiap keputusan atau setiap kebijakan, negara harus tahu. Kita sampaikan. Ini momentum kawan-kawan driver ojek online untuk berjuang. Karena menterinya dengan tegas menyampaikan dia tidak mau, nih Pak Menteri ya, tidak mau yang namanya driver ojek online itu kesejahteraannya tidak diperhatikan terkait apa? Tunjangan hari raya itu. Entah itu namanya bonus, entah itu namanya bantuan, terserah. Ya, itu penting. Itu penting. Terkait itu regulasi itu. Mas, makanya kita itu kan ada di regulasi itu, ada di Kemenhub kalau tidak salah ya. Bukan domainnya kami hanya soal tenaga kerjaannya. Fokus kita soal ketenaga kerjaannya, bukan soal tarif. Tapi itu juga penting, kami akan mengkoordinasikan ke kementerian lembaga lainnya terkait hal ini. Harus dong. Gini, mitra ini kan menurut kawan-kawan driver ojek, bahkan kita sebagai pemerintah, itu definisinya tidak seperti definisinya para aplikator. Gitu loh, definisi mereka kan ya namanya kemitraan itu seimbang dan sejajar. Nah kalau mereka melakukan suspend, lantas mereka bikin aturan semau mereka tanpa mereka ada kesepakatan dari para driver, dia nggak bisa dong, berarti tidak sejajar, bukan namanya mitra. Makanya saya bilang, jangan-jangan negaranya yang salah kali, salah mendefinisikan, atau mereka yang salah. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh para aplikator itu adalah salah. Gitu. Kalau tuntutan lain juga ada Bang, hamil, segala macam juga akan itu wajar dan itu di undang-undang. Jadi ketika mereka melakukan tuntutan yang kiranya logis, ya negara mendukung. Gitu. Pendaftarannya Pak harus ditutup Pak. Apa? Pendaftaran harus ditutup. Ya nanti juga regulasi nggak boleh terlalu banyak lah. Ini kan kawan-kawan driver yang menyampaikan. Ada lagi, terima kasih ya. Tunggu ya sebentar karena kan sebagian kawan-kawan driver ini masih arah kemari. Nanti menteri saya kan lagi dipanggil presiden. Nanti datang kemari, kawan-kawan bisa langsung mulai ke saya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Hari ini berapa masa yang akan turun untuk melakukan demo? Ya untuk hari ini kita rencananya ada sekitar 1.000, cuman karena terhalang macet di jalan, kawan-kawan agak telat datang ya. Yang pasti itu, kita akan konsisten. Dan kebetulan untuk Tanjung Pinang, Pontianak, Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, kita ada objek massal hari ini. Bu, ini kan apakah ini dikatakan untuk demo hari ini termasuk solid nggak sih Bu? Lihat masih banyak ternyata driver ojol yang masih
berada di jalan ya untuk mencari nafkah? Terus terang ya Pak, untuk aksi kita belum maksimal karena apa? Banyak kawan-kawan yang ketakutan. Satu, bahwa ada ancaman-ancaman dari beberapa aplikator bahwa mereka ketika ikut demo mereka akan diputus mitra. Betul. Ibu, ini kan salah satu tuntutannya adalah meminta THR. Yang mana kan kalau kita tahu driver ojol ini statusnya masih menjadi kemitraan dan ini akan susah untuk mendapatkan THR. Ini bagaimana? Gini, kalau di dalam Undang-Undang 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memenuhi 3 unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan juga pekerjaan, upah, serta satu lagi, maaf, izin. Pekerjaan juga upah sudah meliputi bahwa di situ kita sudah kategori sebagai pekerja. Nah, untuk itu kami mendesak, bahkan Pak Wamen sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa ojol harus mendapatkan THR, baik roda 2, roda 4 maupun kurir, yang pasti itu. Kami mengawal Pak Menteri dan juga Pak Menaker untuk mewujudkan bahwa kami akan mendapatkan THR tahun ini. Jadi kan Menaker mengatakan bahwa setelah ratas di istana akan menemui para driver ojol. Betul. Ini apa aja yang akan disampaikan nanti? Yang pasti adalah tuntutan kami bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. Ibu, Nanti besaran THR itu dihitung berdasarkan UMR masing-masing daerah, bagaimana Bu? Itu kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya ACEN dan SOR, karena itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya ACEN dan SOR ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada pengkotak-kontakan wilayah. Pasti. Aceng dan slot ini apa sih Bu? Sebenarnya boleh diperjelasin nggak Bu sedikit Bu? Aceng itu adalah angkutan jarak jauh maupun dekat, ongkosnya hanya 5.000. Dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami. Itu diterapkan di kedua aplikasi atau di aplikasi semua ada aplikasi? salah satu aplikasi hijau. Ini tarif promo ya Bu ya? Bukan tarif promo, ini tarif murah. Mereka menyebutnya Aceng karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya. Upah murah yang diterapkan, makanya itu kami melakukan revolusi pekerja. Kalau ada perubahan di dalam pekerjaan ini. Kalau slot itu apa Bu? Maksudnya? Yang didapat ojol Dari 5.000 itu persentase 5.000, ya 5.000 itu kami dapat. Jauh dekat 5.000. Itu enggak 3 sampai 4 kilo. Ibu terkait dengan komunikasi dan audiensi dengan para aplikator gitu, apakah sudah dilaksanakan Bu dari serikat? Kalau kami dari serikat hanya 1 ya, dengan hijau sekali, 2 kali. Dan mereka sepertinya welcome ya. Pak Menteri sendiri sudah memanggil aplikator dan kami percaya Kementerian Tenaga Kerja mempunyai jurus yang jitu untuk ini. Untuk itu kami datang mengawal. Ini terkait ancaman dari aplikator yang katanya kalau misalnya ada ojol yang ikut demo itu dapat di PM. itu peringatan dari mana Bu? Ada di aplikasi, ada di notif. Apabila mengikuti demo ilegal, mana ada demo ilegal, itu mereka akan diputus mitra dan dimejaikan yang membuat dan takut. Juga ada beberapa aplikator yang menyebarkan cepu-cepunya untuk melarang kami ikut aksi. Ya kasih. Bu, tadi kan soal Aceng, kalau soal slot apa lagi? Itu beda lagi atau Beda sama? lagi. Kalau slot itu ada wilayah. Jadi misalkan wilayah Rawamangun, misalkan di wilayah Rawamangun ini penuh, kami dipindah Kelapa Gading. Dan itu jarak jauh dari rumah, itu jarak tempuhnya sangat jauh. Oh, itu merugikan driver karena jaraknya begitu. Betul, sangat. Kalau misal hari ini pertemuannya tidak menemukan titik terang, apa yang akan dilakukan Bu? Lanjut. Kami akan lanjut. Karena ini hak kami untuk mendapatkan hak. Ada rencana mogok massal? Edaran saja Bu seperti tahun lalu yang ada himbauan untuk itu bagaimana Bu? Kami percaya Pak Menteri dan Pak Wamen punya kepedulian terhadap driver. Untuk itu kami serahkan ke Pak Wamen dan Pak Menterinya untuk menindaklanjuti semua. Bu Lili terakhir ini. Rencana ketemu jam berapa? Jam 12 sampai kawan-kawan yang lain. Bu Lili, mungkin boleh penegasan hari ini ada berapa serikat yang juga jadi, maksudnya bareng-bareng di sini dan berapa orang? Kami dari serikat itu ada 5 serikat, ada 3 konfederasi, juga ada 90 kawan komunitas yang nanti akan bergabung dengan kami. Siap. Makasih ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Jam berapa ya?